LPK yang bagus untuk magang ke Jepang. Jadi wak geng, buat kalian yang udah DM di IG, di TikTok, dan bahkan ninggalkan komentar, nanya, Bang gimana LPK yang bagus? Bang kasih tahu LPK yang bagus dong. Bang LPK abang dulu apa? Bang tolong bang rekomendasiin LPK-nya gitu. Jadi buat kalian, wak, aku nggak bisa balas satu persatu, itu terlalu banyak. Dan juga wak, kalian pasti tinggalnya di macam-macam daerah. Jadi di video kali ini aku hanya ingin menyampaikan tips dan triknya gimana supaya kalian dapat LPK yang baik dan benar, dan mudah-mudahan terhindar dari LPK yang suka nipu atau yang jurui atau curang, yang jelek lah gitu. Supaya kalian bisa nyaman dan benar-benar bisa sampai ke Jepang dengan biaya sekecil-kecilnya dan sehemat-hematnya gitu. Yang pertama itu Wak, kalian kan punya smartphone, kalian pasti punya kuota, dan juga kalian pasti punya media sosial. Nah, dari media sosial yang kalian punya itu, misalnya IG, TikTok, Facebook, Twitter, Bigo, Nah, dari semua media sosial kalian itu, coba diketik aja iseng-iseng di pencariannya. LPK, magang ke Jepang, daerah rumah kalian misalnya Lampung, Bali, Lombok, Medan, ketik aja gitu. Dari semua media sosial kalian itu. Pasti kalian nanti akan menemukan beberapa LPK yang muncul dari pencarian kalian. Dari LPK itu kan kita nggak tahu nih, itu LPK-nya benar atau enggak gitu kan, atau LPK-nya itu sesuai nggak dengan harapan kalian. Nah, tinggal berikutnya, kalian lihat alamatnya dan catat kontaknya. Kalau saranku sih, kalau boleh langsung datang ke TKP. Tapi itu pun kalau kalian nggak sempat karena memang satu dan lain hal, nah ya udah kalian bisa hubungi aja langsung kontak yang ada di media sosial itu gitu. Setelah kalian hubungi atau setelah kalian datangi, yang perlu kalian tanya itu Wak, catat baik-baik poin yang ingin sampaikan. Pertama itu, tanya LPK-nya itu LPK magang swasta atau magang IM Jepang. Karena itu jelas berbeda, Wak. Pasti kalian bingung, apa bedanya bang gitu? Bedanya gini, kalau LPK swasta, mereka bertanggung jawab dari awal kalian masuk sampai kalian berangkat ke Jepang dan bekerja di Jepang. Karena mereka bekerja sama dari LPK Indonesia itu dengan kumiai yang ada di Jepang. Sedangkan LPK untuk magang IM Jepang, mereka mempersiapkan kalian untuk supaya kalian bisa benar-benar siap mengikuti tes seleksi pendidikan magang IM Jepang yang dilakukan di Depnaker Trans. Jadi dari sini udah jelas ya Wak ya, bedanya di mana gitu. Dan juga dari segi biaya, ya jelas LPK swasta itu jauh lebih besar dibanding LPK IM Jepang. Untuk beda nominalnya itu kalian cari tahu aja langsung Wak. Yang kedua, setelah itu langsung kalian tanya, LPK tersebut udah pernah nggak memberangkatkan siswa ke Jepang? Kalau udah, tanya berapa orang. Setelah itu minta kontak dari beberapa siswanya itu. Kontaknya di sini Wak, bukan nomor handphonenya, karena kan kalian nggak mungkin mau nelpon mereka ataupun SMS mereka gitu kan. Ya, ada pun itu kan nomor Jepang. Jadi kalian juga agak waras juga Wak, setelah video ini gitu. Minta kontaknya yaitu berupa media sosialnya. Facebook, IG, TikTok, Twitter, dan sebagainya. Gunanya itu apa? Biar bisa kalian langsung komunikasi sama siswanya itu gitu. Jadi dapat informasi dari LPK-nya, dapat informasi dari mantan murid dari LPK tersebut gitu. Jadi informasi keduanya ini kan bisa jadi pertimbangan kalian gitu. Jadi bukan hanya satu informasi aja yang kalian dapat, tetapi informasi dari kedua belah pihak Wak gitu. Jadi itu jadi bahan pertimbangan kalian, sesuai nggak dengan harapan kalian gitu. Misalnya nih ada yang nanya, Bang kalau LPK-nya LPK yang baru, kan nggak mungkin ada siswanya yang udah berangkat. Ya nggak apa-apa Wak, nggak usah khawatir. Tenang aja, karena pertanyaan berikutnya masih ada. Berikutnya atau yang ketiga, tanya lagi, senseinya ada berapa orang atau pengajarnya ada berapa orang. Kalau misalnya lebih dari satu, dari semua senseinya itu ada nggak yang pernah tinggal dan bekerja di Jepang? Mau itu pakai visa TG kah, mau itu pakai visa magang kah, mau itu pakai engineer kah, atau visa permanen kah? Itu nggak jadi masalah. Yang penting salah satu dari senseinya itu pernah tinggal dan bekerja di Jepang. Gunanya apa? Ya ini, kalau sensei yang punya pengalaman pernah tinggal dan bekerja di Jepang itu akan jauh lebih baik memberitahu informasi kepada kalian, mengajarkan sesuatu kepada kalian, karena dia mengajar sesuai dengan pengalamannya gitu. Terus ada yang komentar gini, Bang gimana bang kalau ada sensei yang tamatan sastra Jepang, dia jago bahasa Jepang? Ya nggak apa-apa juga, itu malah bagus. Tapi maksudku di sini dari semua senseinya jangan sampai nggak ada yang pernah tinggal dan bekerja di Jepang gitu. Kan nggak mungkin aja Wak gini. Orang yang nggak pernah sama sekali ke Jepang ngajarkan kepada orang yang pengen ke Jepang supaya bisa
fighter di Jepang. Itu masuk akal nggak logikanya gitu? Kalau menurutku sih nggak masuk akal, itu sama cerita hantu-hantu namanya. Mistis. Jadi, kalau boleh, senseinya ini ada yang pernah punya pengalaman di Jepang dan ada dibarengnya dengan sensei yang istilahnya tamatan sastra Jepang. Nggak apa-apa kalau dibarengi gitu. Jadi, kolaborasi mereka. Tapi jangan sampai sama sekali nggak ada, itu yang berbahaya, Wak. Jadi, kalaupun dia PK baru, tapi senseinya mantan bekerja di Jepang, itu menurutku sih masih recommended lah gitu. Jadi, aman lah. Jadi, Wak, setelah ketiga pertanyaan tadi dan pertanyaan terakhir itu tentang biaya. Biayanya ini tanya baik-baik supaya kalian nggak kebentur nantinya di belakangan hari gitu. Kalau misalnya LPK yang swasta ini biasanya menyediakan dana talangan, sedangkan LPK yang Jepang itu kayaknya sih nggak ada menurutku gitu dana talangannya. Tapi ini pun bukan sesuatu yang pasti yang kusampaikan ya mengenai dana talangan itu. Tapi intinya yang terakhir ini mengenai biaya, kenapa aku tekankan sama kalian supaya kalian jangan sampai nanti terkejut atau kaget dengan biaya yang tiba-tiba nanti muncul setelah kalian masuk di pendidikan ini. Jadi tanya baik-baik detail berapa biayanya keseluruhannya supaya kalian nanti bisa mempersiapkan biaya itu gitu. Dan saran dariku sih buat kalian yang baru tamat sekolah SMA yang umurnya juga masih di bawah 22 tahun ke bawah gitu. Sebaiknya magang IM Jepang aja gitu. Karena kalian masih muda, Wak gitu. Kalaupun gagal sekali, ya udah, nanti coba kedua kali, coba ketiga kali, kan masih banyak kesempatannya. Jangan apa-apa langsung pakai uang gitu. Kalau iya uang orang tua kalian ada, kalau enggak gimana? Masa dengan keterbatasan uang kalian mengubur mimpi kalian untuk pergi ke Jepang dan bekerja di Jepang? Jadi jangan sampai kayak gitulah gitu. Aku kenapa bisa bilang hal itu? Karena aku juga dari orang-orang yang kurang mampu, Wak. Karena aku nggak mampu, makanya aku datang ke Jepang. Bukan karena aku orang kaya, makanya aku datang ke Jepang. Enggak lah, kalau aku orang kaya, bagusan aku di Indonesia gitu. Enak kan? Bisa main-main kemana-mana, bisa ngabisi duit, bisa jalan-jalan, bisa beli apa-apa di Indonesia lebih jauh lebih enak dibanding di sini banyak aturan gitu. Jadi sampai sini udah paham kan? Supaya kalian jangan tanya-tanya lagi nanti, Bang rekomendasi LPK Bang apa segala macam. Cari sesuai dengan tips yang aku beri tadi gitu. Oh ya Wak geng, buat kalian yang udah DM di IG, tapi sampai sekarang ada yang bilang, Bang, udah ku DM di IG tapi nggak dijawab sama sekali. Pertanyaanku cuma satu, Wak. Kau udah follow nggak? Ciao.